Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari bab 1 tentang seni lukis. Yang dimulai dari Sion. Pengertian seni lukis yaitu seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Ciri khas ini didasarkan pada tema, corak atau gaya teknik, bahan dan bentuk karya seni tersebut. Melukis adalah kegiatan mengolah media dua dimensi atau permukaan datar dari objek tiga dimensi untuk kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi dan gagasan pencipta. Secara penuh sebuah lukisan harus dapat menerjemahkan apa yang ada dalam objek, tema atau gagasan secara representatif. Lukisan adalah suatu pengalaman artistik yang ditumpahkan di dalam bidang dua dimensi dengan menggunakan warna dan garis. Saya Anandra Masakina ingin membacakan tujuan berkarya seni lukis. Sejak zaman tujuan berkarya seni lukis. 1. Tujuan religius. Berlangsung sejak zaman nenek moyang, lukisan bisa mendekatkan diri dengan sang pencipta, pengundang, pelindung, penjaga, dan pengampun dosa. Contohnya adalah cok tangan di goa layang-layang. Yang kedua, tujuan kritik sosial. Kesenjangan sosial, peristiwa politik, ketidakberdayaan, dan perilaku kehidupan lain dalam masyarakat bisa menjadi ide berkarya seni lukis. Objek lukisan berupa simbol atau perumpamaan yang dikaitkan dengan peristiwa. Kritik yang disampaikan berupa kritik yang bersinggungan dengan pemerintah, lembaga sosial, atau pemegang kekuasaan setempat. Contoh lukisan adalah berburu celeng. Yang ketiga, tujuan ekspresi. Lukisan menjadi media ekspresi dan media mencurahkan emosi, perasaan. Coretan garis dan warna merupakan perwujudan dari dorongan emosi dan gejolak jiwa pelukisnya. Sehingga pelukis tidak hanya mengutamakan keindahan. Lukisan ini menampilkan ekspresi yang sempurna, penggambaran tentang emosi, gejolak hawa nafsu, kesedihan, kebahagiaan, dan bisikan seperti topeng-topeng yang mengelilingi kehidupan manusia. Contoh lukisannya potret diri dan topeng kehidupan. Dan yang terakhir, tujuan komersial. Lukisan yang dijual di pinggir jalan dengan warna mencolok dan didominasi oleh lukisan pemandangan, mengutamakan aspek komersial sehingga bentuk dan gayanya cenderung mengikuti selek pasar. Contohnya ya lukisan pasar. Sekian, terima kasih. Nama saya Tiara Fistriani Siregar. Saya di sini ingin menjelaskan aliran seni lukis. Dalam seni lukis itu ada dua macam, yaitu representatif dan non-representatif. Representatif adalah perwujudan gaya seni rupa yang menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat atau keadaan alam sekitar. Sedangkan non-representatif adalah kehidupan yang mencakup unsur formal yang jauh dari warna-warna alam dan berupa susunan garis, bentuk bidang dan warna yang terbebas. Contoh dari representatif ada 6, yaitu naturalisme, realisme, romantik, ekspresionisme, impresionisme, dan surrealisme. Naturalisme adalah aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai atau alami sesuai dengan keadaan nyata. Bahkan warna dibuat lebih teliti dari indahnya. Realisme adalah aliran lukisan yang memandang sesuatu objek tanpa mengurangi atau menambah di dalam gambaran tersebut. Romantik, aliran rupa yang bersifat imajinasi, melukiskan cerita yang romantis, kejadian dahsyat atau yang dramatis. Ekspresionisme, aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa. Impresionisme adalah aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan saat objek dilukis. Yang terakhir, surrealisme, aliran seni lukis yang menggunakan bentuk dan warna seperti dalam mimpi. Pelukis mengembangkan daya halnya untuk menyampaikan
pikiran dan perasaan melalui bentuk-bentuk karya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amira. Saya ingin menjelaskan tentang tema seni lukis. Tema adalah gagasan atau ide pokok yang terdapat dalam seni rupa dalam 2 dimensi atau 3 dimensi. Tema terbagi 6. Pertama, manusia dengan dirinya sendiri. Seni rupa merupakan media yang digunakan untuk menuangkan gagasan atau ide dari seseorang untuk menuangkannya lewat media ekspresi. Contohnya potret diri sendiri. 2. Manusia dengan manusia lain. Seorang perupa mengekspresiasikan cita rasa keindahannya dengan objek orang-orang di sekitarnya. Contohnya istrinya, tetangganya, anak-anaknya, sahabatnya. 3. Manusia dengan alam sekitarnya. Alam sekitar sangat menarik bagi para pelukis untuk mengungkapkan cita rasanya untuk objek lukisannya, seperti pemandangan gunung, hutan, sawah, perkotaan, perkampungan. 4. Manusia dengan alam benda. Keunikan benda-benda ada yang berbentuk kubistis, silindris, organis, dan bebas. Benda-benda tersebut seperti gelas, cangkir, teko, vas. 5. Manusia dengan aktivitasnya. Aktivitas manusia yang beragam membuat para perupa ingin mengabadikan kegiatan tersebut. Aktivitas tersebut seperti menari, membajak sawah, berburu, jual beli di pasar. 6. Manusia dengan alam khayal. Ide yaitu ungkapan imajinasi atau khayalan sering melintas dalam pikiran saat sadar ataupun tidak sadar atau saat tidur. Hasil karya seni rupa ini disebut karya seni surrealisme. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tasriana Azhara. Saya di sini menjelaskan alat dan bahan berkarya seni lukis. Yang pertama itu ada pastel dan krayon. Krayon oil pastel terbuat dari pasta minyak yang dicampur dengan pewarna. Krayon jenis wax terbuat dari lilin yang dicampur dengan serbu warna. Krayon jenis ini memiliki sifat keras, tidak mudah habis, tidak banyak meninggalkan kotoran, akan tetapi kurang baik untuk proses mixing dan gradasi. Yang kedua itu ada cat atau pewarna. Bahan berwarna ini dibedakan menjadi 3 berdasarkan basis pengencerannya, yaitu yang pertama ada cat air. Jenisnya ada 2, yaitu watercolor yang bersifat transparan dan pastel color yang bersifat plakat. Bahan utama cat air berupa pigmen halus atau serbu warna yang dicampur dengan gam arabik sebagai bahan bakunya. Yang kedua itu ada cat minyak. Cat minyak yaitu terbuat dari partikel-partikel pigmen warna yang disuspensi dengan minyak. Cat minyak ini memberikan efek cerah serta memberikan tekstur yang sangat bagus. Kelemahan cat minyak ini terdapat pada baunya yang sangat menyengat. Yang 3 ada cat akrilik. Cat akrilik terbuat dari plastik berbasis polietilen yang akan mengeras ketika kering. Cat akrilik sebenarnya adalah cat plastik yang tersedia dalam kemasan dan dikemas dalam semacam tube. Masuk ke alat-alat seni lukis. Alat seni lukis ada 4. Yang pertama kuas. Kuas adalah alat yang digunakan untuk menguas ke dalam media lukis. Jenis dan bentuk kuas beragam, mulai dari bentuk, ukuran, serta harga. Yang kedua ada pisau palet. Terbuat dari aluminium tipis, fungsinya adalah untuk mencampur cat. Seperti layaknya kuas juga, untuk membuat efek-efek goresan pada media lukis. Yang kedua ada palet. Palet adalah media yang digunakan untuk mencampur cat. Untuk media cat yang dipakai adalah lengkungan tempat airnya. Sedangkan cat minyak, palet yang digunakan berbentuk datar ditambahkan lubang untuk pegangannya. Yang terakhir ada kanvas. Kanvas merupakan bahan umum yang dipakai sebagai media dalam lukis. Kanvas menggunakan bahan kartun atau linek. Terima kasih. Saya Reza Nurulia akan menjelaskan tentang jenis lukisan teknik dan bahan yang digunakan. Teknik melukis ada 4. Yang pertama adalah lukisan cat air atau akuarel. Lukisan cat bahan yang dipakai dalam teknik ini adalah cat berbentuk pastel, berbentuk pasta yang dicampur dengan air. Teknik akuarel adalah melukis dengan sapuan warna yang tipis. Yang kedua ada mozaik. Bahan yang bisa digunakan dalam teknik ini adalah pecahan keramik, potongan kertas, dan bisa juga batu yang berwarna-warni. Teknik mozaik adalah teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni pada media lukisan sehingga membentuk objek tertentu. Yang ketiga ada lukisan kaca.
Teknik lukisan kaca menggunakan kaca, timah, kuningan, dan tambang sebagai penyambungnya. Lukisan kaca pertama kali dikembangkan di Eropa pada zaman Gotik sebagai bagian dari arsitektur. Pada bangunan besar seperti zaman dan mencapai kegemilangannya pada zaman Renaissance sebagai hiasan pintu-pintu dan jendela. Pada bangunan besar seperti istana dan tempat peribadatan. Teknik lukisan kaca di Indonesia awalnya berkembang di Cirebon, Jawa Barat sebagai seni industri dari warisan dari seniman Belanda. Yang keempat ada lukisan batik. Lukisan batik ini tekniknya hampir sama dengan tata cara membatik, yaitu dengan menutupi permukaan kain dengan lilin atau mengalah batik. Kain yang tertutup lilin inilah yang membentuk titik garis bidang ataupun ruang sebelum jadi sebuah gambar, dan hasil akhirnya dicelupkan ke larutan pewarna. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Nabila Sakti. Saya mempresentasikan tentang prosedur berkarya dan seni lukis. Langkah demi melukis. 1. Munculkan gagasan. Munculkan gagasan kreatif dapat dilihat dari sekeliling kita dengan membangun imajinasi dan apa yang kita pikirkan atau pengalaman orang lain. Lihat objek secara langsung seperti pasar, pantai, atau pegunungan. Melihat dari majalah, internet, dan dokumen dan lain-lain. Mengunjungi museum atau kegiatan seni lukis di sekitar. 2. Membuat sketsa. Sketsa adalah gambar awal yang akan dijadikan atau dibuat lukisan. Sketsa inilah yang kemudian diselesaikan menjadi lukisan. 3. Menentukan media berkarya atau bahan dan alat. Menentukan kertas, karton, manila, pada atau kertas HPS. Menggunakan tembok dinding, papan, media yang lebar. Menggunakan media alternatif, kaca, cangkang telur, atau diperlukan benda pakai atau kerajinan. Menggunakan cat minyak, cat akrilik, cat tembok, krayon, atau pastel. Alat dan bahan yang menentukan poster dan teknik berkarya seni. 4. Menentukan topik. Teknik akuarel atau warna keraniparan, teknik pelakar atau warna tebal, teknik goresan ekspresif dengan menggunakan jar, tuas atau pisau palet. Teknik tebal dan tekstur atau bertekstur warna. Teknik timbul atau mozaik. 5. Mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Setelah sketsa selesai, tahap terakhir adalah menyempurnakan atau menyelesaikan lukisan sketsa yang telah dibuat. Mewarnai sketsa dengan goresan tipis pada objek tokoh atau positif dan latar belakangnya atau negatif. Menyempurnakan lukisan dengan kontur, penegasan, dan penentuan gelap terang. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1. Adakah yang ingin bertanya? Saya JJ Puspakerti Wilingo ingin bertanya kepada kelompok 1 mengenai pengertian seni lukis. Pengertian seni lukis itu kan menurut beberapa ahli itu ada 3. Yang pertama seni lukis, melukis, dan lukisan. Tolong dong dijelasin itu satu-satu. Terima kasih. Oke, ada lagi yang lain yang ingin bertanya?